kami di sini. Jadi masa kalian tega maunya Mas Juma, disuruh melaporkan Mas Juma melaporkan. Saya sebagai Amir di sini disuruh melaporkan. Nah itu jadi kacau kan jadinya. Kita nggak bisa terus membuat konten, kita nggak bisa terus mengkontrol mereka. Begitu. Siap ya? Yuk lanjut yang lain. Oke, sedikit Bang. Silakan. Jadi ya. Saudara Ruslan Saleh, ya kami menghargai sahabat saya, saudara saya ini luar biasa girohnya ya. Jadi saya rasa itu hanya sekedar luapan kekesalan aja terhadap apa yang dilakukan oleh seorang tokoh agama ya, katanya karena telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Pengakuannya dia ketika Muslim itu dia yang ngebom gereja gitu ya. Ini hanya sebagai luapan kekesalan beliau aja. Nah nanti kalau misalnya pun kita nggak perlu melaporkan, orang ini akan ketemu juga dengan neneknya Kiper. Lihat aja nanti, kalau dia nggak berhenti melakukan cara-cara licik seperti ini, dia akan ketemu neneknya. Lambat laun dia akan ketemu. Jadi tidak perlu kita laporkan ya, biarkanlah waktu yang berbicara. Biarkan waktu yang berbicara. Ada masa si Mikael Yasua ini nantinya akan ketemu dengan neneknya. Begitu Bang, silakan yang lain. Oke, udah jelas ya. Yang lain silakan, ada yang mau menambahkan? Sedikit Bang Andi. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedua kalinya ya, Muhammad Yasin ini sengaja disuruh masuk ke Zoom. Yang pertama, minta maaf jangan disebut Muhammad Yasin. Oh, bilang M Yasin aja ya? M Yasin itu betul, berarti maling surah Yasin. Nah itu. Iya. Jadi kedua kalinya ini sebuah cerita terbongkarnya si Bedul ini mengungkap misinya. Nah disinilah yang fakta-fakta yang terkadang sahabat-sahabat kita Kristen ini menuduh kita yang mendebat mereka, mengkritik mereka. Nah biar sekarang ini terbuka matanya. Mereka itu terbuka matanya. Kalau ingin tahu, nah seperti inilah caramu Kristen-Kristen untuk merongrong keimanan orang Indonesia. Berbeda agama, dirayu-rayu. Nah ini pengakuan yang luar biasa ini. Jadi kalau saudara-saudara Kristen menolak bahwasanya Kristen tidak pernah melakukan hal yang diceritakan si Yasin, si Bedul ini, suruh melihat video yang pertama di MMCI, yang kedua ini. Jadi tidak bisa ditolak, tidak bisa dipungkiri fakta yang dilakukan oleh misionaris-misionaris ini untuk merusak keimanan dan merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Itu saja Bang Andi, terima kasih. Dilanjut yang lain. Oke, Pak Erwin, yang lain silakan. Ada yang mau bicara, silakan Pak Jul. Ya, terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di luar sana ya, di live komen saya dan di live komen semua itu yang terafiliasi dengan JCC, ayo dilaporkan. Ya, ini wacana sudah beda. Kami hanya di sini di JCC hanya menyediakan bukti-bukti yang sudah ada di sini. Sebagai bukti ini bisa kalian buat laporan bahwa memang ada sesuatu yang perlu dilaporkan. Apa itu? Seseorang yang bernama si Yasin tadi, Mikael Yasin, sudah menjabarkan taktik dan triknya yang kotor. Taktiknya ini adalah memurtadkan dengan cara memutarbalikan fakta. Ini sebagai bukti yang kuat. Nah, saya sebagai Amir di sini tidak bisa langsung melaporkan. Kalau kami melaporkan, ya kerjaan kami di sini akan terbengkalai karena untuk melaporkan itu kan ya perlu konsentrasi, perlu ini, perlu itu. Dan kami di sini hanya konsentrasi menangkal hujatan-hujatan. Menangkal misionaris-misionaris yang curang, yang selama ini bergerak di bawah tanah. Kami akan bongkar itu. Tugas kami membongkar. Tugas saudara-saudara saya yang di luar sana, silakan. Kalau tidak tahu jalurnya, silakan konsultasikan kami yang di sini. Kami di sini punya tim, Mas Yan sebagai seorang pakar hukum, dan juga banyak teman-teman di sini dari Ketua Peradin juga gabung di sini.
konsultasikan di sini bagaimana caranya melaporkan, bagaimana tata cara melaporkan itu kami akan berikan. Saya harapkan kami di sini kerjanya hanya mengcounter, meluruskan hujatan-hujatan mereka. Tugas teman-teman di luar sana, silakan melaporkan. Ya, sekali lagi silakan. Kami akan sangat mendukung andai kata saudara-saudara di luar sana itu melaporkan. Bukti sudah kami sediakan di sini. Silakan di-download video ini, silakan buat lampiran. Ini sebagai bekal kalian untuk melakukan. Alat buktinya sudah ada. Ya teman-teman ya, jangan salah paham. Nanti JCC kok hanya diem saja, kok hanya keluar-keluar saja, tidak ada action secara langsung. Oh tidak, kami sebuah yayasan, dan yayasan kami tidak bergerak dalam bidang hukum, tapi bergerak dalam kemaslahatan umat. Ya demikian Mas Andi, informasi yang saya berikan. Oke, baik, makasih Pak Jul. Dia sendiri kan udah mengakui dirinya pelaku itu. Yang mudah-mudahan saja ini dipiralkan aja. Semoga pihak yang berwajib bisa memanggil dia untuk mengklarifikasi, gitu ya. Kalau dia memang di depan penegakan hukum mengaku, ya bisa kejerat. Kalau dia, oh saya hanya berbohong, ya itu pembohongan publik. Terserah lah ya. Yang penting kalau Anda mau laksanakan sekarang juga, ya di-share aja. Di-share aja ini channel apa semua konten ini. Kan di awal video itu ada tuh dia sudah mengakui dirinya kayak begituan. Oke, kembali ke topik. Silakan, ada yang mau menyampaikan komentar silakan. Yang jelas ini Yasin itu metodenya adalah metode dia mengaku murtadin. Satu. Kedua, setelah dia menjadi Kristen, dia selalu menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Dengan cara misionarisnya itu tadi, mencari sasaran empuk, menjelek-jelekkan ajaran Islam. Konotasinya adalah radikal dan cenderung menafsirkan ayat suci Al-Quran itu dengan penafsirannya sendiri, tidak berdasarkan penafsiran pokok seperti Nabi Isa mengetahui hari kiamat. Terus kemudian Yohanes 14:6 dikombinasi ke sana bahwa aku adalah jalan yang hidup, tidak ada sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Coba bahasa Indonesia dengan benar. Kira-kira ini yang jalan siapa, tujuan kepada siapa? Jalan itu adalah Yesus, tujuannya ketemu Bapa. Bapa itu siapa yang mengutus Yesus? Bagaimana cara ketemu Bapa di surga? Ya ikuti jalan yang diperintahkan Yesus. Apa itu? Ya cara-cara Yesus beribadah. Cara-cara Yesus mengajarkan apa dan seterusnya. Tapi persoalannya adalah yang pertama. Menolak ajaran Yesus itu Paulus gitu. Bahkan membunuh, menganiaya murid-murid. Gitu ya. Jadi ajaran Yesus itu adalah menyembah kepada satu-satunya Sang Pencipta yang benar. Itu ajaran Yesus. Tidak ada ajaran Yesus aku adalah pencipta alam semesta yang benar. Aku adalah Maha Kuasa. Enggak ada itu ajaran Yesus kayak begitu di Bible. Gitu ya. Itu kira-kira teman-teman ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, ada sedikit Bang Andi. Yang lebih berbahaya itu si bedul ini sering memakai atribut Muslim. Setelah itu menyebarkan Injil ke pondok-pondok pesantren dan berpura-pura menjadi seorang Islam, menyampaikan hal-hal yang terkesan memang orang itu untuk digiring bahwasanya Islam itu seperti menurut si bedul ini, Bang Andi ya. Itu yang sangat berbahaya. Kadang-kadang muslim awam itu melihatnya ini orang alim, ustadz, karena dia belum pernah melihat si bedul ini sebagai seorang misionaris atau di dunia maya seperti apa. Taunya orang ini pemuka agama dengan memakai atribut Muslim. Itu yang sangat berbahaya dan perlu dihati-hati. Itu Bang Andi. Terima kasih. Ada Mas Karol. Resian, silakan Mas Karol. Ada yang mau disampaikan? Oh, maaf ini saya mau bertanya malah ini. Waduh. Enggak apa-apa, bertanya aja silakan. Yang penting jangan keluar topik. Ini ada tadi si Joshua M. Yasin itu tadi masuk di sini niatnya ingin menginjili, tapi dengan cara licik begitu. Tapi setelah mendengarkan suaranya Bang Joma kabur. Itu intinya di sana, silakan. Ini seduha ini, waduh, masuk sini kok. Dikik aja itu, dikik. Aduh. Nah,
Masuk kok nggak ada aturan. Tolong dong Kohes berfungsi dong. Ya silakan. Silakan Mas Karol. Coba yang lain dulu. Maaf ini. Oke, Masih nggak rame apa-apa. juga di sini. Nggak, gini aja saya tanya kepada Anda, setuju nggak dengan cara-cara licik kayak begitu yang dilakukan oleh si Joshua ini? Gimana menurut Anda? Anda kan Kristen juga ya, silakan. Mas Karol? Tidak, pastilah tidak setuju. Iya. Tidak setuju juga. Mana ini? Masih ada tempatnya nih. Oh, lumayan. Jadi Anda nggak setuju ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih Mas Karol. Yang lain silakan. Jadi sekali lagi ya, tadi pagi itu memang di sini misinya untuk menginjili kita semua di sini. Dalam waktulah kurang lebih 5 menit mungkin dia berpidato begitu. Anda sudah tahu, nanti kalau misalnya nggak ketinggalan nanti Anda bisa putar ulang dari awal seperti apa. Kemudian saya tanya, ya mereka udah mulai menjawab Yohanes 14:6 itu di Al-Quran, katanya Yesus tahu hari kiamat, makanya dia Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup dan itu. Nah dia nggak bisa menjelaskan dengan baik juga itu. Kemudian Bang Jumat nanya, di mana ada Al-Quran mengajarkan untuk membom gereja. Nah mulai di sini nggak bisa menjawab. Dan jurusnya adalah ya meninggalkan ruangan tanpa ada penjelasan. Nah inilah apa ya, cara-cara licik. Mereka memang harus menyampaikan sesuatu itu bukan pada momen-momen diskusi. Ya, mereka bergerak di bawah tanah, artinya tersembunyi, mencari sasaran empuk. Nah ini bisa berbahaya. Aduh ini berisik nih. Dibantu dong. Aduh dibantu dong. Kok nggak ada kohosi? Aduh saya juga nih. Aduh kok kohosnya pada tidur ya? Kenapa kohos tidur Andi, sih? bukan kohos Bang Andi. Dicabut semua ya? Ya kok saya lagi ngomong. Ya lanjut deh, saya standby dulu capek ngomong kalau gini. Coba di mute dulu yang berisik itu. Aduh, Bang Andi. Tapi saya lagi ngomong juga, memang sanggup. Berisik juga, ngomong juga, admin juga. Aduh. Udah tadi udah saya mute. Tadi udah saya mute. Lanjut Dang, udah saya mute. Di ini aja dia Bu, di kick aja orang kayak gitu, di kick. Lanjut Dang. Iya, udah jangan saya dimasukin lagi. Kok saya awasin. Tenang Dang, lanjut. Jadinya kacau kan ngomong apa? Aduh. Ya Allah. Kembali ke jamaah, silakan gantian. Jadi gini, mumpung ada Bang Karol ya Bang Andi ya. Sudah kita lihat fakta yang tadi itu bahwasannya si misionaris ini membuka kedoknya. Nah, di sini ada Bang Karol. Apakah di dalam kekristenan itu terprogram seperti yang dilakukan si Bedul ini, melakukan misionaris itu sudah menjadi tugas gitu Bang Karol. Yang kata Bang Karol itu tidak disetujui ya menurut Bang Karol sendiri. Tapi apakah di kekristenan itu memang ada tugas-tugas tertentu? Seperti misionaris ini harus melakukan fitnah, menafsir ayat orang lain dengan sembarangan, serampangan, seperti itu Bang Karol. Gimana itu Bang Karol? Mumpung ada Kristen di sini. Bang Karol? Sebenarnya tidak, kalau menafsirkan secara serampangan lalu dibuat pelintiran-pelintiran, bukan itu tentunya. Tidak boleh misionaris seperti itu. Kalau misionaris yang saya tahu ya datang itu dengan segenap kemampuan juga untuk membantu secara kemanusiaan, kesehatan, bisa jadi juga pendidikan. Jadi ya membantu sisi kemanusiaannya, bukan teologisnya. Yang saya tahu itu ya, misionaris. Memang tidak menutup kemungkinan yang memberikan pengertian tentang agama, tentang kekristenan. Tetapi bukan, yang saya tahu bukan seperti indomisasi atau cara-cara licik lah, tipuan-tipuan dengan menyamar-menyamar, saya pikir tidak. Masih lebih baik sih, lebih
lebih terang-terangan, misalnya kawan-kawan saksi Yehova kan, misalnya seperti itu kan, terang-terangan kan, ya orang ya bisa langsung, setahu saya kalau saksi Yehova orang bisa langsung, kalau tidak setuju ya tidak menerima, maksudnya ya silakan diberikan karena kemanusiaan, karena apa sih diberikan minum atau apa, tapi sesudahnya ya ada kesibukan, maaf kami punya kesibukan, silakan Anda melanjutkan kegiatan Anda. Yang saya tahu seperti itu. Kalau toh memang ada yang bermisi. Kalau melihat fakta seperti ini gimana Bang Karol? Kristen sendiri melihat fakta-fakta seperti ini, itu gimana Bang Karol? Apakah orang-orang Kristen sendiri itu terdiam, membiarkan si bedul ini melakukan fitnah seperti itu, yang pada akhirnya sebenarnya kalau secara objektif itu merusak nama baik Kristen sendiri. Sesudah itu, ya kan, dengan cara-cara busuk seperti itu merusak akidah. Nah, menurut Kristen sendiri apakah tidak ada tindakan-tindakan dari Kristen sendiri yang notabene itu juga merusak nama baik Kristen? Nah, kalau terdiam berarti melakukan pembiaran gitu Bang Karol. Itu gimana ya, kalau Bang? Kalau sisi gereja atau organisasi sendiri tidak apa ya, sepertinya memang tidak memberikan, yang saya lihat tidak tegas ya, yang malah justru orang per orang. Yang saya tahu ya, setahu saya misalnya kalau Saifuddin Ibrahim yang melaporkan kan bukan dari organisasi tetapi dari umat, ada yang umat, saya tidak tahu cerita lanjutnya kan, Rotin Sulu. Sudah ada di berita yang Rutin Sulu, lupa namanya, tapi nama keluarganya yang setahu saya Rutin Sulu. Ada seperti itu sih. Kalau dari apa saya belum lihat. Kalau dari segi tindakan disipliner organisasi, saya belum lihat. Ini yang perlu didorong Bang Karol. Kalau merasa Bang Karol sendiri, kalau mungkin malu, kan? Kalau mungkin secara pribadi lalu menjumpai, ya akan tegur lah. Dan di samping itu juga misalnya ya, karena saya sendiri juga secara pribadi kan pernah mendapatkan penginjilan kan, namanya kekristenan kan banyak apa denomnya. Ya saya ya Kristen, diinjili Kristen ya, saya sendiri ya pernah. Nah, tapi secara terang-terangan ya, tapi kalau dengan cara-cara licik-picik sampai apa itu ya, saya tidak setuju. Ya mungkin Bang Karol kan sudah melihat sepak terjang si bedul ini kan, yang mengatasnamakan namanya Muhammad Yasin ya. Itu kalau pengen lihat tadi pengakuannya itu di video awal, ya kan? Di video awal itu melakukan di video ini juga tersambung dengan video ini atau video JCC, sebelumnya? semuanya yang terafiliasi dengan JCC dan di channel Bang Zuma itu dari awal itu ada. Jadi Bang Karol bisa melihat pengakuan seorang misionaris bahwa saya melakukan misionaris itu dengan cara-cara yang diakui dulu sewaktu menjadi Muslim itu pernah merencanakan pemboman gereja. Setelah itu pernah mengakui bahwasanya masuk ke pondok-pondok pesantren dengan memakai atribut-atribut Muslim, memberikan Injil di pondok-pondok pesantren, dan mengartikan ayat Al-Quran itu secara sembarangan. Jadi mungkin Bang Karol sendiri bisa menilai gitu. Nah kalau dalam konteks Kristen melaporkan Saifuddin Ibrahim itu sangat berbeda ya, beda dengan yang kita bahas pagi ini. Pagi ini membongkar kedok misionaris gitu. Jadi kalau dilihat dari sini caranya tuh licik gitu. Busuk gitu. Itu Bang Karol. Bukan kami nggak terima atau gimana, enggak. Itu cara busuk. Karena di Indonesia ini kan kebebasan memeluk agama ini sudah ada peraturannya. Nah, orang yang sudah punya agama di pondok pesantren seperti itu kan, kalau dia memakai pakaian pendeta, mungkin orang sudah tahu itu pendeta. Kalau memakai atribut Muslim gimana? Apakah itu dia berkata seperti ini? Bergerak di bawah tanah itu sama dengan memakai topeng. Itu Bang Karol. Jadi secara jujur Bang Karol mengakui tidak setuju. Bagaimana dengan Kristen yang lain? Yang katanya nggak pernah seperti ini, ternyata ini dibongkar sendiri gitu.
Itu Bang Karol. Bergerak di dalam tanah ya cacing dia. Ya, inilah terbukti bahwa ini salah satu misionaris ya. Ya, ini salah satu misionaris yang berhasil kita gagalkan di siang hari ini ya. Sekali lagi ya, terima kasih kepada Ade Jion yang telah mengundang gitu ya. Dan alhamdulillah kami di JCC, terutama di Prakarsai atau dengan suara Bang Juma, alhamdulillah kita berhasil mengagalkan misionaris ini. Mudah-mudahan mulai detik ini kawal pergerakan Joshua M. Yasin ini, pendeta ini. Kawal dan jangan sampai ada yang terpengaruh memasuki pesantren dengan corak-corak atau berpakaian seperti Islam, mengaku-ngaku pernah jadi Muslim dengan berbuat radikal dan seterusnya. Hari ini terbongkar sudah kedok misionaris yang satu ini dan tidak bisa apa-apa kecuali kabur, tidak bisa berdiskusi di sini dengan baik. Saya kembalikan ke Pak Jul sebagai Amir. Silakan Amir. Sedikit Pak Bang Handi, ini yang tadi Bang Handi katakan untuk daerah Jawa Barat yang tadi sebutkan dia di mana, itu hati-hati karena daerah-daerah situlah mungkin bisa ajak sekarang ke daerah yang terpencil. Itulah seperti Aceh, di Pendai, pokoknya daerah mohon maaf ya yang agak dikit jauh dari perkotaan. Terima kasih Bang Handi. Pak Jul, Kita harapkan sampaikan Pak Jul. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua dan terima kasih untuk teman yang sudah bekerja sama di sini ya, menjebak siapa ini saya cicik menyebutkan namanya ini, bahwa di luar sana banyak sekali pemurtatan yang dilakukan oleh oknum misionaris dengan cara yang nggak benar. Ini harus kita bongkar, harus kita bedah agar saya sebagai seorang muslim selalu harus dan waspada terhadap cara-cara pemurtatan yang nggak elok kayak begini. Dengan cara-cara yang licik, mereka itu menjelekkan agama yang lain, membaikkan agama yang lain, yaitu agama dia sendiri. Tetapi caranya tidak baik. Sebarkanlah agama dengan baik. Agar apa? Agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini tidak terpecah belah, tidak menjadikan timbul kegaduhan di masyarakat. Dengan caranya si pendeta palsu ini atau ustadz palsu ini, saya katakan ini bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Kenapa saya bilang begitu? Karena semakin banyaknya maraknya dan kita tidak kawal, kita tidak awasi, maka kegaduhan akan terjadi di masyarakat. Ingat, penjajah masuk ke Indonesia melalui jalan perdagangan dulu. Sehingga mereka membawa 3G, di antara itu adalah gospel. Dan hari ini masih berlanjut penjajahan akidah di negara kita. Ya teman-teman, hari ini per detik ini masih terjadi penjajahan akidah dengan cara-cara yang dipakai dulu. Dulu mereka memakai kekerasan, sekarang mereka memakai cara kayak begini, menyamar, menyaru menjadi seorang Islam, masuk ke pondok-pondok, menyebarkan keimanan yang salah. Dan ini harus kita terus bongkar. Dan kami di JCC sebagai salah satu gerbang ataupun salah satu garda terdepan menghadang pemurtatan, kami siap untuk menghadapi kalian. Kami tidak takut. Seujung rambut pun kami tidak akan takut menghadapi mereka. Ya, saya kiranya kita sudah cukup ya. Mungkin Mas Juma mau menutup sekaligus memberikan closing terakhir Mas Juma. Iya, baik, makasih Bang. Jadi pertanyaan yang tadi itu yang ditujukan kepada sahabat saya, Carol ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Adakah kemudian dari Kristen yang memberikan sanksi terhadap kesaksian cumi-cumi kayak si maling curi Yasin tadi itu? Jadi gini, pemahaman sahabat Kristen yang awam terhadap saudaranya umat Islam di negara ini, itu adalah pemahaman positif, sesuai dengan apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa umat Islam itu nggak ada kok yang radikal.
Umat Islam itu nggak ada kok yang sentimen terhadap agama kita. Buktinya ya dari segi pemerintahan banyak kok yang dari non Islam menjadi pemimpin. Iya toh? Di kantor juga tidak ada pemilihan staf-staf khusus kemudian untuk yang dilihat dari tinjauan agama, nggak ada. Yang dipilih jadi RT RW juga di pemukiman-pemukiman umat Muslim juga ada kok yang non Muslim. Dalam kehidupan kita sehari-hari umat Islam tidak ada kok yang membawa-bawa tentang agamanya kemudian dipakai untuk menindas yang minoritas, nggak ada. Nah, pandangan mayoritas saudara kita Kristen seperti itu gambarannya terhadap agama Islam. Sehingga ketika ada yang mengaku Islam kemudian murtad, apa yang dia ucapkan mereka percaya. Karena memang penggambaran saudara Kristen terhadap umat Islam itu adalah saudara Islam itu, orang Islam itu orang baik. Sehingga si murtadin yang misinya ekonomi itu ditelan semua pembicaraannya. Mereka makanya manggut-manggut. Oh iya gitu ya. Oh gitu ya ternyata Islam ini selama ini. Selama ini yang kita lihat itu baik. Oh ternyata aslinya kayak begini ya. Mereka percaya itu. Nah, sehingga yang tadinya misinya memang hanya untuk menipu, semakin leluasa, semakin mendapatkan angin segar dengan manggut-manggutnya orang Kristen ketika dia itu kesaksian. Itu yang terjadi, sehingga misionaris itu diterima dengan baik, bahkan dibiayai. Itulah yang dialami oleh Tahe Puding. Sehingga Tahe Puding dengan gagah beraninya mengaku membela orang Papua, membela orang Hindu, membela yang tertindas, membela minoritas. Kenapa? Dia dipercaya. Penipuannya dipercaya. Kenapa? Karena orang Kristen itu ya polos. Mereka mendengarkan apa adanya. Mereka percaya apa adanya. Tanpa dia mengetahui. Itulah gunanya debat dialog lintas agama. Supaya mengetahui sisi kebenarannya. Makanya siapa tadi? Si maling surah Yasin itu lari terbirit-birit ketika ditanyai, ayo bongkar kebenaran yang Anda maksud, yuk kita sama-sama kita buktikan kepada publik bahwa Anda ketika Muslim memang diajarkan ngebom gereja. Mana data standar daripada Al-Quran yang mengajarkan itu? Tunjukkan. Kebur. Karena yang selama ini dia pertontonkan kepada saudara-saudara kita Kristen itu adalah tipuan. Saudara Kristen itu ditipu oleh murtadin-murtadin ekonomi ini. Itu yang terjadi. Ya, karena saya merasakan kok staf saya banyak Kristen. Saya katakan itu. Saya berani mengatakan staf saya di kantor itu banyak yang Kristen. Ada yang minta izin sama saya. Pak, mohon izin, saya boleh izin pulang duluan. Kenapa rupanya? Kenapa setiap hari ini setiap hari ini pasti kau minta izin pulang? Saya perhatikan hampir sebulan ini, ada apa? Maaf Pak, saya masih numpang ibadah di gereja ini. Loh, kok ada istilah numpang? Boleh saya tahu nggak? Iya Pak, karena saya dari sekte ini, sementara tempat saya ibadah itu sekte ini, jadi saya istilahnya numpang. Banyak staf saya yang Kristen, banyak. Adik angkat saya, ya ada Kristen. Kakak angkat saya juga ada yang Kristen. Banyak. Mereka baik semuanya. Mereka baik. Ya, yang membuat mereka tidak baik kemudian otaknya terhadap Islam adalah ini murtadin-murtadin kurang ngajar ini. Ini yang membuat mereka menjadi jengkel terhadap saudaranya sendiri Islam. Mereka yang merusak tatanan itu. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataan kehidupan kita, coba lihat, ada nggak yang ketemu di pasar? Oh ini Kristen, ini Islam, bacok, nggak ada itu, nggak ada. Kita juga berdialog di sini, ngotot-ngototan sampai keringat seperti bintik-bintik jagung, ya. Tapi tidak adanya kita janjian di luar mau saling bacok-bacokan, nggak ada. Karena kenapa? Warga negara Indonesia menyadari bahwa kita beragama, negara kita itu berdasarkan asas ketuhanan. Maka saling memahami satu sama lain. Ini si murtadin, si odong-odong kucluk ini, ya kalian rombeng, memanfaatkan itu. Mencari momentum di mana dia bisa hidup, dia bisa makan. Kita lihat polanya tadi. Saya ini misionaris, dengan gagahnya dia mau masuk, dia mau uraikan. Tadi itu untung saja dia tidak bersaksi. Saya pernah diburu, saya pernah dibacok, saya masuk rumah sakit, saya jual motor untuk biaya rumah sakit. Kemudian anak saya juga sakit. Kemudian tiap hari saya makan
makan terasi dicampur dengan teh kucing. Itu yang saya makan setiap hari. Supaya apa? Supaya dikasihanin. Dianggapnya tadi itu dia masuk di room Kristen. Oh, berapa Pak Pendeta nomor rekeningnya? Nanti keluarga kami yang akan memberikan tali kasih kepada Pak Pendeta. Doakan kami ya Pak Pendeta. Nanti kami kirim ini berkat Tuhan, kita akan berikan kepada pendeta. Itu maunya tadi itu si penipu itu. Ya, taunya dia masuk ke dalam sarang harimau. Jadi ketika ada pertanyaan kepada saudara Carol, pasti dia bingung menjawab itu. Kenapa? Karena umat Kristen itu menurut pemahaman mereka, mindset mereka terhadap Islam, mayoritas mereka mengimani, mempercayai bahwa saudara-saudara Islam itu adalah orang-orang baik. Yang merusak kemudian pemahaman mereka adalah orang-orang yang justru radikal di dalam mengajarkan Islam kepada agama barunya, kepada jemaat-jemaatnya. Ini dia penipu-penipu yang kayak begini. Padahal Islam Kristen itu damai, hidup berdampingan, berangkulan, sepiring bersama malah makan. Saya, sahabat-sahabat saya, dengan teman-teman saya di kantor, demi Allah ketika saya tiba waktu sholat, ya, itu saya dikasih mampir di masjid untuk ibadah. Itu teman-teman saya yang Kristen loh. Luar biasa kan? Coba. Begitu juga saya ketika hari Sabat, ketika hari Ahad, kami jalan sama-sama. Saya katakan, Bang, bukannya hari ibadah? Oh iya Bang, iya Bang. Kita selesaikan dulu meetingnya, nanti habis ini saya izin. Kami lakukan itu kok. Sama-sama, saya adalah orang praktisi Islam, dia juga praktisi gereja. Gak pernah kami bersinggung. Lah ini murtadin ngaku kurang ajar. Saya waktu di Islam, saya lah pelaku bom gereja, nenek kiper. Mana ada yang kayak begitu-begitu? Ya. Jadi halusinasinya terlalu tinggi demi untuk fulus. Makanya di awal tadi saya katakan, maling surah Yasin, kalau Anda mau jadi staf saya hanya karena ekonomi, Anda mau cari hidup, nggak usah dengan cara-cara kayak begitulah. Anda boleh menghubungi saya. Anda boleh saya usulkan ke teman saya di Telkomsel, kebetulan beliau itu nerima karyawan sekarang dan dia percayakan ke saya 1 orang jatah untuk terima karyawan di Telkomsel. Gajinya 60 juta per bulan. Pekerjaannya gampang, antar jemput SMS. Nah, mana tahu si maling surah Yasin itu mau, silakan. Kontak saya, nomor Excel saya. Nanti saya daftar Anda di Telkomsel, teman saya tinggal saya telepon. Ini ada pelamar 1, kasihan ya daripada dia jadi penipu, tolong terima dia sebagai karyawan, gaji 60 juta per bulan, kerjaannya antar jemput SMS. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Dikasih kendaraan dinas nggak Bang Jema? Ya. Pakai kendaraan dinas nggak? Oh dikasih, walang sangit. Gitu Bang. Mantap. Kasih. Baik Bang Jema. Kita tutup aja ya kali ya. Jadi demikianlah tadi teman-teman, topiknya yang baru bergabung di sini adalah kita minta terima kasih kepada Ade Jion juga bahwa beliau berhasil memasukkan Pendeta Joshua Yasin ini ke sini. Tujuannya adalah buat menginjili kita semua di sini, menceritakan pengalamannya waktu dia menjadi Muslim, kemudian apa aktivitas setelah menjadi Kristen. Ternyata terbongkar sudah bahwa dia pernah mengaku waktu dia Muslim dia yang mengebom gereja. Terus kemudian dia selalu menafsirkan ayat suci Al-Quran dengan caranya sendiri. Bahkan menurut dia pernah masuk ke pesantren-pesantren ya berkedok Muslim tapi ajarannya adalah Kristen dan seterusnya. Alhamdulillah karir atau cara atau Pendeta Joshua ini kelar sudah di siang hari ini. Ini di-share supaya orang ini berhenti sekarang juga dengan cara demikian. Kalau ingin, sebentar Jion, jangan napas dulu.